Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil abdi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa alamu anafikum Rasulullah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami jamaah Tauhid Rabbani yang dirahmati Allah. Sebagai seorang arifin atau arif billah, di mana dirinya tidak ada lagi jarak dan dinding serta pembatas antara dirinya dengan Tuhannya. Ketika dirinya tidak ada lagi dinding dan pembatas antara dirinya dengan Allah, karena Allah itu betul-betul aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu amatlah sangat dekat pada diri kita, karena Allah itulah sebenarnya yang menjadi rahasia diri Bapak Ibu. Ketika itulah seorang arifin itu setiap harinya dia senantiasa bermusyahadah, melakukan syuhud kepada Allah setiap waktu, setiap detik, bahkan sepanjang hidupnya di alam dunia maupun di alam akhirat itu. Ketika dia telah senantiasa bermusyahadah dan syuhud kepada Allah, dunia dan akhirat, maka disitulah dirinya itu benar-benar sudah berada di dalam kandungan rahman dan rahimnya Allah. Ini yang selalu Ustadz katakan, gaib sudah bertemu gaib, wujud sudah bertemu wujud, zat sudah bertemu zat, sifat juga sudah bertemu sifat, asma dan af'al sudah bertemu asma dan af'al. Ketika itulah Bapak Ibu, diri Bapak Ibu itu telah dalam keadaan fanah dan baqabilah. Orang yang dirinya sudah dalam keadaan fanah dan baqabilah, maka ketika itu hanya diri Allah lah yang wujud semata-mata. Kenapa Allah yang wujud semata-mata Bapak Ibu? Karena memang Allah itu yang ada dan selain dirinya tidak pernah ada. Karena Allah itu yang dikatakan namanya Ahad atau Ahadiyah. Allah itu dikatakan Ahad atau Ahadiyah, itu maksudnya bahwa Allah itu adalah diri yang tunggal. Diri yang tunggal itu adalah diri yang esa. Diri yang esa itu hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maksudnya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Karena dirinya cuma yang ada semata-mata. Kalau dirinya cuma yang ada semata-mata, karena dia adalah diri yang ahad atau ahadiyah, maka dialah segala yang wujud dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain, dan segala bentuk wujud yang berbeda rupa yang lain itu sebenarnya adalah kenyataan daripada diriku jua di sana. Karena dialah yang awal, akhir, zahir dan batin. Dialah segala yang ada dan segala yang ada itulah nyatanya akan dirinya. Disitulah Allah itu menjelaskan tentang akan rahasia dirinya yang tunggal, yang ahad itu. Apa kata Allah? La ilaha illahu. Tidak ada ilah melainkan dia. Maknanya
Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, melainkan segala bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain itu sebenarnya nyatanya akan aku. Kalaulah dia yang wujud dan yang nyata dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain, maka disitulah Allah mengatakan kullu syai'in halikun ila wajhahu. Tiap-tiap segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain itu hakikatnya sebenar-benarnya tidak pernah ada. Kalaulah sebenar-benarnya hakikatnya tidak pernah ada, alam tidak pernah ada, sesuatu tidak pernah ada, diri juga tidak pernah ada, maka yang sebenar ada itu tiada lain adalah aku, kata Allah, illa wajahahu. Yang sebenar ada itu adalah aku. Maka yang dikatakan diri, yang dikatakan sesuatu dan dikatakan namanya alam, itulah kenyataan daripada bentuk aku juga dalam rupa yang berbeda wujud yang lain. Akan tetapi kesempurnaan untuk memandang akan wujud aku dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain pada segala alam dan pada segala sesuatu sempurnalah pada insan. Insan itulah kesempurnaan memandang nyatanya akan diriku. Disitulah dijelaskan al insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu aku dan akulah insan itu yang sesungguhnya. Kalaulah insan itu adalah aku, kata Allah, dan akulah sebenar-benarnya insan itu, maka ketika itulah sebenar-benarnya diri Bapak Ibu itu tidak pernah ada. Diri Bapak Ibu tidak pernah wujud. Kapan diri Bapak Ibu tidak pernah ada dan tidak pernah wujud? Sejak mula adanya. Kapan sejak mula adanya diri Bapak Ibu tidak pernah ada? Ya sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu nyata. Kapan Allah itu wujud dan nyata? Sejak dia ingin mengenal dan memahami siapa dirinya yang sebenarnya. Disitulah sebenarnya Allah itulah yang dikatakan diri yang tunggal itu. Diri yang ahad atau ahadiyah. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, Bapak Ibu, maka jangan disandingkan, diserupakan Allah itu dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Ya. Kalau ada sesuatu selain daripada Allah, dalam pandangan kita, sebenarnya sesuatu selain daripada aku, itu juga bentuk lain daripada aku itu. Makanya selalu Ustadz katakan kepada Bapak Ibu ini, kita ini sebenarnya hanyalah setetes dari sebuah lautan. Di mana letak pahamnya bahwa kita ini hanyalah setetes dari sebuah lautan, Bapak Ibu? Kalaulah ruangan ini adalah ibarat lautan, Bapak Ibu, lalu kita ambil namanya gelas, ciduk atau gayung, Bapak Ibu. Nah, ya, gayung, ya, gelas, lalu kita sauk air laut itu, ya, diciduk dia, diambil. Ketika kita ambil air laut tadi, ya, dalam sebuah gelas ini, lalu Ustadz munculkan sebuah pertanyaan untuk Bapak Ibu untuk menghantarkan paham, ya. Air yang ada di dalam gelas ini, samakah Bapak Ibu dengan air yang ada di lautan itu? Sama. Apa sebabnya sama, Bapak Ibu? Hah? Asalnya dari lautan. Kalaulah air yang di dalam gelas ini asalnya dari lautan, lalu pertanyaan yang kedua,
Air yang ada di dalam gelas ini apa sebutannya? Apa namanya bagi air yang ada di lautan ini? Bahagian. Kalaulah air ini adalah bahagian daripada lautan, maka sebenarnya bahagian daripada lautan itu juga tiada lain adalah lautan itu juga sebenarnya. Kita sebenarnya Bapak Ibu adalah bahagian daripada diri Tuhan itu. Kalau lautan kan ada juga batasnya Bapak Ibu. Ada dan lautan itu tepiannya? Ada. Kalau Allah ada enggak batasannya? Ada enggak tepiannya? Sekarang kita menghantarkan. Allah itu adalah lautan yang tidak ada batasan dan tidak ada tepiannya. Ya. Kalau Allah itu adalah tidak ada tepian yang tidak ada batasnya, maknanya wal awalu wal akhiru. Dia yang awal, yang tidak ada ujungnya, awal tak ada permulaannya, akhir tidak ada kesudahannya. Maka alam diri kita ini, diri kita dan alam ini yang dikatakan namanya kita ini adalah bahagian daripada dirinya juga. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bahagian daripada diriku. Kenapa alam dan diri kita ini adalah bahagian daripada dirinya Bapak Ibu? Apa sebabnya? Alam dan diri kita ini bahagian daripada dirinya. Asalnya, terbitnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Sesungguhnya asalmu adalah aku. Maknanya kamu itu terbit daripada diriku. Bahasa hakikatnya kamu itu tajalinya aku. Kalaulah kita ini adalah bahagian dirinya, tajali daripada dirinya, maka bahagian dan tajali daripada dirinya itu sebenarnya tiada lain juga adalah dirinya juga di sana. Jadi sekalian alam dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, pahamilah itu sebenar-benarnya, itu tiada lain adalah bentuk lain daripada aku itu. Kenapa bentuk lain daripada aku? Kan dia cuma yang wujud. Wujudnya itu mutlak. Wujud yang mutlak itu tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia satu-satunya. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia satu-satunya Bapak Ibu. Kalau hanya dia satu-satunya, maka Allah itu segala yang wujud dan segala yang wujud itulah nyatanya Allah itu yang sebenarnya. Dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Namun kesempurnaan nyatanya wujud Allah pada sekalian alam, pada segala sesuatu. Dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, sempurnalah sebutannya kepada insan. Insan itulah kesempurnaan untuk memandang nyatanya wujud Allah itu. Kalau kita ada duduk pada makom yang seperti itu, musahadah yang sudah ahad, musahadah yang sudah suhud, musahadah yang sudah bulat dalam pandangan hati dan jiwa kita Bapak Ibu. Maka ketika itu Bapak Ibu, diri Bapak Ibu tidak akan pernah nampak lagi dengan Tuhan. Diri Bapak Ibu ketika itu tidak pernah terlihat lagi daripada Allah. Karena memang diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Kalau ada yang mengatakan dirinya ada dan wujud, itu ngaku-ngaku karena dia belum mengenal siapa diri yang sebenarnya. Tapi kalau orang yang sudah paham hakikat rahasia dirinya, sejak mulanya tidak pernah ada yang ada itu hanya Allah. Maka sejak mula adanya dirinya juga tidak akan pernah ada. Terlihat sama Allah. Allah lah yang melihat, menyaksikan akan wujud dirinya sendiri. Dia yang melihat akan kebesaran dan kesempurnaan dirinya. Dia yang maha suci, dia yang maha terpuji, dia yang maha besar. Dialah segala-galanya itu. Tidak ada di siapa sahabat Bapak Ibu. Lalu bagaimana kita mengenal dan memahami Bapak Ibu bahwa Allah itu yang ahad? Bagaimana kita mengenali akan rahasia diri yang ahadiyah, yang tunggal itu? Padahal diri Bapak Ibu nggak pernah ada.
Ini yang Ustaz katakan. Melihat Allah itu bukan kepada alam. Melihat Allah itu bukan kepada sesuatu. Melihat Allah itu bukan kepada manusia. Melihat Allah itu bukan kepada insan. Melihat Allah itu bukan kepada Muhammad. Kalaulah melihat Allah, bermusyahadah kepada Allah, bukan kepada alam, bukan kepada sesuatu, bukan kepada insan, bukan kepada manusia, bukan kepada Muhammad. Lalu memandang Allah sempurna itu, memandangnya adalah kepada dirinya. Tak mungkin memandang Allah itu kepada sesuatu, padahal Allah tidak pernah bersandar kepada sesuatu. Tak mungkin memandang Allah itu kepada alam, karena Allah tak pernah bersandar kepada alam. Untuk memandang kesempurnaan aku, pandanglah kepada aku. Karena akulah yang wujud dan yang nyata itu. Lalu bagaimana cara kita memahami? Karena dia cuma yang ada, Bapak Ibu. Untuk lebih pahamnya kita, Bapak Ibu, kaji ini Ustadz akan tanazulkan dan Ustadz tarkikan, sehingga yang zahir dibatinkan, yang batin dizahirkan. Pandang satu wujudnya, dia cuma yang tunggal, dia cuma semata-mata yang ada, selain diri yang tidak pernah ada. Ya, maka tidak ada Muhammad selain dirinya. Tidak ada alam selain dirinya, tidak ada sesuatu selain dirinya, tidak ada insan dan manusia selain daripada dirinya. Oleh karena itu, memandang kesempurnaan Allah itu, pandanglah kepada dirinya yang sebenarnya. Karena dialah yang ada secara mutlak itu, Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan hantarkan melalui firman Allah ini, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu paham gitu. Ya, Allah katakan tentang rahasia dirinya. Allah menjelaskan rahasia dirinya itu, bahwa hanya dia cuma yang ahad, dia cuma yang tunggal, dia cuma yang esa, tidak ada dari yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya. Ada lagunya tuh, Pak, hanya dia satu-satunya. Ada ya? Ada ya? Allah katakan gini, la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang wujud. La ilaha itu tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Ini terjemah makna. Kalau terjemah arti, la ilaha, tidak ada Tuhan. Terjemah maknanya, kandungannya, maksudnya itu, la ilaha, tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, nama yang berbagai-bagai, illa huwa, melainkan adalah dia. Dia maknanya hakikinya itu aku. Tidak ada yang wujud dan yang nyata pada bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, melainkan aku. Karena akulah yang ahad, akulah yang tunggal, akulah yang esa. Dia itu yang tunggal. Dia itu yang ahad. Dia itu yang esa. Jadi tunggal, ahad, esa itu maksudnya hanya dia satu-satunya. Tuh. Dia satu-satunya. Dia satu-satunya itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Nih. Tidak ada diri yang lain selain dirinya. Nah. Itu maknanya itu. Makanya Allah katakan, kalau hanya dia satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, Allah membukakan rahasia alam dan rahasia segala sesuatu. Kata Allah, kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu dalam bentuk rupa berbeda, wujud yang lain, hakikatnya itu adalah tiada. Hakikatnya ini tiada. Hakikatnya itu hapus.
hakikatnya itu binasa. Jadi tiada hapus dan binasa itu maksudnya selain daripada Allah itu hakikatnya tiada hapus dan binasa dalam pandangan hatinya Bapak Ibu. Ya. Dalam pandangan rahasia hakikat daripada mata hati Bapak Ibu. Dalam pandangan ainul basyirah. Makanya Ustaz katakan, hapuskan sekalian alam dalam pandangan hati dan lenyapkan segala yang wujud dalam pandangan hati Bapak Ibu. Ketika itu illa wajhahu, nyatalah Allah yang wujud pada segala sesuatu dalam bentuk rupa yang lain, nama yang berbagai-bagai, melainkan hanya Dia semata-mata. Illa wajhahu. Itu maknanya Bapak Ibu. Tidak ada alam, tidak ada sesuatu, melainkan hanya Allah. Hanya zatnya semata-mata. Kenapa hanya Dia semata-mata yang ada? Karena Dia yang ahad itu. Kalau hanya Dia yang ahad, Dia cuma yang tunggal, maka disitulah Allah hantarkan pandangan kita. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur itu aku yang punya, kata Allah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat, ke timur, utara dan selatan, atas, bawah, kiri, kanan, luar dan dalam, maka yang terpandang itu tiada lain adalah aku, karena aku itu bikulli syai'in muhit. Bikulli syai'in muhit. Aku itu meliputi segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu tiada lain nyatanya akan wujud diriku sendiri. Tidak ada siapa-siapa di situ. Aku tak pernah meliputi di luar diriku. Karena di luar diriku nggak pernah ada. Aku yang meliputi akan kewujudan diriku sendiri. Kewujudan diriku sendiri, itulah sekalian yang ada ini, sekalian yang wujud, yang disebut namanya sekalian alam dan sesuatu, itulah sebenarnya nyatanya akan kewujudan diriku sendiri. Maka aku yang meliputi diri wujud aku sendiri, kata Allah. Karena aku yang ada semata-mata. Di situ letaknya ahad itu. Di situ letaknya Allah itu tunggal. Kalau Allah itu ahad, kalau Allah itu tunggal, tentunya Bapak Ibu tidak lagi terpandang sesuatu selain daripada dirinya. Karena sesuatu selain daripada dirinya tidak pernah ada sama sekali. Tidak pernah ada sama sekali. Dari mana Bapak Ibu paham sesuatu itu tidak pernah ada sama sekali? Tentunya Bapak Ibu, kita wajib mengenal akan sebenar-benar diri itu. Nah, wajib kita mengenal akan sebenar-benar diri. Sebenar diri. Kalau Bapak Ibu tidak mengenal siapa yang sebenar-benar diri, sejatinya diri, seakmalnya diri, hakikatnya diri, maka selama itu Bapak Ibu tidak akan pernah mengenal akan Tuhan itu. Yang tunggal, yang ahad, yang esa, yang tidak ada diri yang lain selain pada dirinya. Tak akan pernah kita mengenal yang tunggal itu. Maka wajib kita mengenal yang sebenar-benar diri, yang sejati diri, dan seakmal diri. Mana sebenarnya yang dikatakan seakmal diri? Mana sebenarnya yang dikatakan sejati diri? Mana yang dikatakan sebenar-benarnya hakikat rahasia jati diri? Yang sebenar-benarnya seakmal diri Bapak Ibu itu adalah Allah.
Jadi yang seakmal diri, yang sebenar-benar diri itu Allah. Kenapa dikatakan seakmal diri, sejati diri itu adalah Allah? Karena dia cuma yang ahad, la ilaha illahu itu. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Melainkan yang wujud dan nyata itu aku. Akulah yang sebenar-benar diri itu, kata Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Innani anallah. Sesungguhnya diriku adalah Allah. Nama diriku itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud. Melainkan yang wujud dan yang nyata itu adalah aku, kata Allah. Illa ana. Kalau tidak ada yang wujud dan yang nyata, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya dia, maka dia itulah yang dikatakan sebenar-benar diri. Dialah yang dikatakan seakmal diri. Dialah yang dikatakan sejatinya diri. Siapa yang sejati diri, siapa seamal diri? Sejati dan seamal diri itu adalah Allah, Bapak Ibu. Karena dia cuma yang ada. Udah paham Bapak Ibu, yang seamal diri itu Allah. Siapa Allah? Siapa yang sebenar-benar Allah? Yang dikatakan sebenar-benar Allah itu, Bapak Ibu, itu adalah aku. Yang sebenar-benar Allah itu aku. Aku tuh yang Allah tuh. Tidak ada yang lain. Jadi yang sebenar Allah itu. Yang bernama Allah itu aku, kata Allah. Kalaulah yang katakan sebenar Allah itu aku, mana yang dikatakan sebenar aku? Yang sebenar aku itu, Bapak Ibu, itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Yang sebenar aku itu yang Muhammad itu. Bukan Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Ya, nah, jangan salah memahaminya. Ya, bukan Nabi Muhammad, Muhammad. Muhammad itu zahir aku itu. Aku batinnya. Jadi yang sebenar aku itu Muhammad. Muhammad itu wujudku. Muhammad itu rupa aku. Muhammad itu zahir aku, Muhammad itu wajah aku. Aku batinnya tuh. Kalau Bapak Ibu udah paham, Bapak Ibu sudah mengerti yang sebenar aku itu Muhammad. Siapa yang dikatakan yang sebenar Muhammad? Yang dikatakan sebenar Muhammad itu, itulah hayat. Muhammad itulah yang hayat tuh. Kenyataan yang hidup. Ya. Muhammad itu yang hayat, Muhammad itulah kenyataan yang hidup. Siapa yang hidup tuh Bapak Ibu? Yang hidup tuh Allah. Maka Muhammad itulah yang hayat, kenyataan daripada Allah. Tuh, hayat. Maka wajib Bapak Ibu mengenal si hayat tuh. Jangan Bapak Ibu tahunya hidup saja. Tapi Bapak Ibu tak tahu mana yang hidup pada diri itu. Sedangkan kita setiap waktu, setiap menit dan detiknya, kita senantiasa bernapas. Ya. Kalau tidak bernapas Bapak Ibu, ya, itu bakal pidung tuh mah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh. Pahamilah itu. Yang hayat itu pada diri itu yang bernapas tuh. Jangan Bapak Ibu seperti ikan mencari air, kata Pak Haji Zainuddin, anak soleh. Ya. Jadi orang yang tidak mengenali si hayat itu pada dirinya, padahal dia senantiasa bernapas setiap waktu, setiap saat, tidak paham dia itu, tak mengerti dia. Itu yang disebut namanya mati raso. Bukan butuh sange.
Mati raso. Bila dikatakan raso dibawa naik, pareso dibawa turun, raso yang lah dirasoi, rasoi badanku ha. Nah, kalau tidak paham Bapak Ibu peko sila artinya tuh. Jangan kini lo diartikan. Yang hayat tuh. Jadi yang Muhammad itu yang hayat. Kenyataan hayat, kenyataan yang hidup. Allah tuh maksudnya. Lalu siapa hayat itu? Tilik lagi ke dalam, ya. Ini proses tanazul nih namanya Bapak Ibu, ya. Bukan proses Pak Jul, proses tanazul. Nah, siapa hayat? Yang dikatakan hayat itu adalah sifat. Yang dikatakan hayat itu ya sifat. Sifat apa maksudnya? Ya sifatnya aku. Ya, sifat aku. Dalam kajian tauhid disebut namanya sifat aku itu sifat ma'ani. Jadi yang sebenar hayat itu sifat. Siapa yang sebenarnya sifat itu? Yang dikatakan yang sebenar sifat itu Bapak Ibu, itu yang dikatakan namanya ruh. Yang dikatakan sebenar sifat itu ruh itu. Maka dikatakan oleh Allah kepada Muhammad, wa yas'alunaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad, beri jawaban kepada mereka bahwa ruh itu urusan aku. Tak ada orang yang bisa paham, mengerti dan mengenal tentang ruh illa qalilah. Yang bisa paham dan mengerti tentang ruh itu adalah orang yang sedikit yang aku beri kepada dirinya tentang rahasia ruh. Sedikit itu maknanya, sedikit yang tahu dan sedikit pula orang yang diberitahu. Sedikit Allah beritahukan kepada Bapak Ibu tentang ruh, banyak tuh ilmunya bagi Bapak Ibu. Banyak dalam pandangan ilmu Bapak Ibu, baru sedikit itu dalam pandang Tuhan. Jadi, siapa yang namanya hayat? Hayat itu adalah sifat. Ya, yang sebenar hayat itu sifat Allah. Sifat ma'ani. Mana yang sebenar-benarnya sifat? Yang sebenar-benarnya sifat itu yang ruh. Ini yang rahasia Allah tuh. Siapa yang sebenar-benar ruh Bapak Ibu? Yang sebenar-benar ruh itu, itulah yang disebut namanya insan. Yang sebenar-benar ruh itu insan. Ruh tidak bisa dikenal. Ruh tidak bisa dilihat. Lalu bagaimana supaya ruh itu bisa dikenal dan dilihat? Lalu ruh itu nyata pada insan. Maka insan inilah tempat memandang nyatanya ruh itu. Kalaulah insan itu tempat memandang nyatanya ruh, maka insan itulah sebenar-benarnya ruh. Maka Bapak Ibu mesti bertubuhkan ruh. Bukan bertubuhkan insan. Insan itu tempat memandang nyatanya ruh. Ruh ingin dikenal, kata Ustadz. Ruh ingin dilihat. Kalau ruh itu ingin dikenal dan ingin dilihat, lalu dia zohir, lalu dia nyata. Pada insan inilah kenyataan daripada ruh itu yang sebenar-benarnya. Itu insan. Jadi yang sebenar-benar sifat itu adalah ruh, yang sebenar-benar ruh itu adalah insan. Lalu siapa sebenar-benarnya insan? Nah, ini Ustaz tanya-tanya itu tunjuk loh. Kau lah tujuan kaji kau mah. Tinggal selangkah leh. Ustaz dulu, mana yang sebenar-benar insan? Diri kita nih. Tapi diri nak dodor. Dari tadi Ustaz sabian itu. Dari tadi Bapak Ibu duduk kena aduh doh. Jam merasa aduh duduk dari kau. Pedi. Yang sifat asma itu tuh ruh tadi. Yang sebenar itu insan. Daniel juga pulang lihat tuh.
Sampai nalawa mengkaji Tuhan baru wah. Beda tuh. Ini kita ingin melihat dia, karena dia cuma yang ahad tadi. Dia yang ahad. Nah, kita ingin tahu siapa yang ada ini, siapa yang tidak ada. Siapa yang wujud dan siapa yang tidak wujud. Kalau diri Bapak Ibu wujud dan ada, maka diri Bapak Ibu sepanjang hidup tetap diperhatikan Tuhan, dilihat oleh Tuhan. Selama itulah Bapak Ibu tetap berada dalam keadaan dosa. Karena ada dua wujud di situ. Padahal la ilaha illa huwa. Kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu aku. Tiap-tiap segala sesuatu yang wujud dan yang nyata, hakikatnya tidak pernah ada. Yang ada itu hanya aku. Aku yang wujud, aku yang nyata itu. Kalipah mah kalipah. Siapa yang sebenarnya insan tuh? Nggak dosir situ dah. Yang ada tadi tuh roh. Yang sebenar roh tuh insan. Ke papa lo. Iko proses tanazul kau tadi kau tanazul. Tanazul itu apa tuh Pak Kalipah? Dari atas? Dari atas ke bawah tanazul namanya. Kalau dari bawah ke atas? Tarki namanya. Ama yang rahmi yo. Sia yang sebenar insan ko rahmi. Tidak sabian ya. Yang sabana sifat roh. Yang sebenar roh siapa? Insan. Yang sebenar insan. Aku. Padawa lah mengkaji dari Allah aku. Allah. Dah aku dah. Padahal sini dah kita bicara Allah. Nggak ada cita Nur Muhammad itu tadi. Ini Muhammad. Aku tuh Muhammad. Ini kesimpulan ke sini Wujud. Apa? Wujud apa? Iya, alhamdulillah. Selamat Bapak Ibu dengan Ibu. Itu salam Ustaz loh. Siapa yang dikatakan sebenar ruh? Yang sebenar ruh itu adalah insan. Siapa yang dikatakan sebenar insan? Yang dikatakan sebenar insan itu adalah wujudullah. Wujudnya Allah. Rupanya Bapak Ibu ini kesempurnaan tempat memandang nyatanya wujud Allah itu yang sesungguhnya. Apa kata Allah? Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Nih. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku. Wa ana nafsuhu. Akulah dirinya. Dirinya siapa tuh? Insan. Insan tuh diriku dan akulah insan itu yang sebenar-benarnya. Wallahu nafsiyun wa ana nafsuhu wujudahu. Allah tuh diriku. Dan akulah wujudnya Allah itu yang sebenar-benarnya. Disitulah terbuka rahasia. Akan diri Allah itu sebenar-benarnya yang wujud Bapak Ibu. Dia cuma yang ada, dia cuma yang tunggal. Makanya yang dikatakan sebenar-benar insan itu wujud Allah. Bahasa lainnya apa tuh Pak Abdul Qadir? Nah, ini bahasa hakikat. Bahasa lain daripada wujudullah itu apa? Ustadz tukang tulis, Bapak Ibu tukang baca. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya? Tajalinya Allah. Tajalinya Allah. Apalagi bahasa Arabnya? Ainullah. Apalagi? Mir'atillah. Mir'atillah. Apalagi? Bahasa yang paling tajam di ujung kalam ini. Wujudullah, tajaliyatillah, mir'atillah, ainullah. Terakhirnya untuk menggigit. Ulang lagi? Hakikatullah. Kata Ustaz, hakikatullah. Hakikatullah. Ini dia.
Nah, sebenar-benarnya Allah tuh. Jadi yang sebenar-benarnya Allah itu, nih insannya sempurnanya tuh. Inilah yang disebut namanya ya tanazul itu. Karena dia cuma yang ada. Makanya untuk mengenal Allah, untuk mengenal aku, disitulah Nabi menghantarkan umatnya itu, siapa yang ingin kenal dengan Allah, kenalilah insan ini yang sebenar-benarnya. Siapa insan itu? Apakah dirimu atau tidak? Maka disuruh oleh Rasul untuk mengenali diri itu. Arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang arif, manusia ma'rifat adalah manusia yang mampu mengenali akan rahasia insan. Maka untuk menemui Allah, untuk bermarifat kepada Allah, untuk bermusyahadah dengan Allah, supaya Bapak Ibu bisa melihat Allah, suhud dengan Allah setiap harinya, sampai matinya. Maka wajib kita mengenali rahasia insan itu yang sesungguhnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya? Siapa yang kenal insan tuh? Faqad arafa rabbahu. Pasti dia mengenal akan Tuhannya itu. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan baida. Siapa yang ingin mencari dan menemui Allah keluar daripada dirinya, maka dia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Jangan dikira Allah itu jauh, Bapak Ibu. Jangan dikira Allah itu di ujung timur, di ujung barat. Jangan dikira Allah itu di langit, di ujung langit. Tapi Allah itu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu amat sangat dekat pada insan. Karena akulah rahasia insan. Kalau aku rahasia insan, maka kenalilah insan. Siapa yang telah mengenali hakikat rahasia insan, pasti dia kenal aku. Karena akulah rahasia insan itu yang sebenar-benarnya. Ini yang diantarkan oleh orang-orang tua kita. Orang-orang arif bila arifin. Baca alam pada diri. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah aku wujud berdiri dengan sendirinya. Disitulah Nabi katakan apa? Zohirin Rabbi fi batni abdi. Zohirin Rabbi fi batni abdi. Nyatanya Tuhanku. Nyatanya Allah itu fi batni abdi pada batin hamba. Apa maknanya? Nyatanya Tuhan itu pada batin hamba. Ketika hati, ketika rohani sudah mampu melenyapkan, sudah mampu menghapuskan segala yang wujud. Dalam pandangan ainul basirohnya. Dalam pandangan hakikat mata hatinya. Maka ketika itulah yang sebenar-benar wujud dalam pandangan hatinya. Pada alam, pada segala sesuatu. Dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Itulah nyatanya Allah. Makanya hatinya Bapak Ibu yang telah kasab. Hatinya Bapak Ibu itu yang telah bersinar cahaya nur ilahi. Apa kata Rasul? Al-qalbu kamislil mir'a man nazara fihi tajalla rabbahu. Al-qalbu kamislil mir'a. Hatinya ya, seorang mukmin, hatinya Bapak Ibu, toobanya seperti sebuah cermin. Hati yang sebuah cermin itu adalah hati yang bersih. Hati yang telah bersinar rahasia nur ilahi di dalamnya. Tidak ada alam di dalamnya.
Tidak ada sesuatu di dalamnya. Maka hati yang tidak ada alam dan sesuatu di dalamnya, itulah hati itu. Ta'obahnya sama seperti cermin. Bersih. Man nazara fihi tajalla rabbahu. Siapa yang mampu menyilau dan menyentar serta menilik ke dalam hati tadi, tajalla rabbahu. Disitulah nyatanya Allah itu betul-betul nyata, Bapak Ibu. Nyata, Allah itu betul-betul nyata dalam pandangan hatinya Bapak Ibu. Disitulah terjadinya proses melihat Tuhan itu ketika Mi'raj. Nabi itu melihat Tuhan itu ketika Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik, Bapak Ibu. Nih, Mi'raj. Naik. Naik yang bagaimana? Naiknya pandangan hati. Dari memandang alam. Dari memandang sesuatu. Kepada memandang Allah. Itu Mi'raj namanya. Apa maksudnya? Naiknya pandangan hati dari memandang alam dan memandang sesuatu kepada Allah. Sebelum Mi'raj. Nah, ini sebelum. Sebelum Mi'raj yang terpandang alam. Sebelum Mi'raj terpandang sesuatu. Sebelum Mi'raj terpandang akunya diri. Sebelum Mi'raj terpandang imam, terpandang kawan, terpandang sejadah. Sebelum hati itu naik. Namun ketika hati itu telah Mi'raj, hilanglah akunya diri. Hilangnya alam, hilangnya sesuatu, lenyapnya sesuatu yang berbentuk dan berupa. Kalau sudah hilang dan telah lenyapnya sesuatu dan alam dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, maka ketika itulah yang wujud dan yang nyata pada segala alam, pada segala sesuatu, itulah nyatanya Allah yang sebenar-benarnya. Itulah yang dikatakan orang yang berjumpa dengan Allah itu dia sudah melakukan Mi'raj. Ketika dia telah Mi'raj, di mana perjumpaannya dengan Tuhan ketika Mi'raj itu? Rasulullah berjumpa Allah itu di mana ketika Mi'raj, Bapak Ibu? Inilah yang disebut namanya Sidratul Muntaha. Sidrat itu sadar. Muntah lah, tahu muntah. Makan nasi banyak itu muntah tuh. Apa arti muntah tuh? Kanyang mar sebi orang muntah. Muntah itu penghabisan. Allah habis lah. Dimuntahkan oleh habis. Sidratul Muntaha itu makna kesadaran penghabisan. Kesadaran tertinggi itu. Muntaha itu. Wa anna ila rabbika muntaha. Wa anna ila rabbika muntaha. Nih. Wa anna ila rabbikal muntaha. Muntaha. Muntah. Sesungguhnya Rabbmu itulah. Sesungguhnya Rabbmu itulah batas akhir kesudahan perjalanan dirimu. Jadi Allah itulah batas akhir perjalanan kesudahan diri kita. Kalau kita sudah liqo dengan Allah, sudah berjumpa dengan Allah, sudah bermusyahadah dengan Allah, sudah bermuajahah dengan Allah, berhentilah di situ lagi. Jangan mencari-cari Tuhan juga, Bapak Ibu. Ya? Cari Tuhan kayak nyin doang. Ya. Kalau udah berjumpa Allah, udah berliqo dengan Allah, sudah nyata Allah itu pada alam, pada sesuatu, dan sempurnanya Allah pada alam dan sesuatu itu yang disebut namanya insan. Berhentilah di situ pencarian lagi itu. Jadi Sidratul Muntaha kesadaran penghabisan, kesadaran yang tertinggi. Makanya Rasulullah ketika berada di Sidratul Muntaha, ini syariatnya, ditengok oleh Rasulullah di depan Bapak Ibu. Tak ada nampak Allah dah. Tengok ke belakang, tak ada nampak Allah dah.
Tengok ke kidah, tengok ke suuk, tengok ke hati ke bawah, tengok ke dalam, tengok ke luar. Nggak ada nampak Tuhan dah. Karena ini cuma yang ada sendiri situ. Situlah munculnya Sidratul Muntaha itu pada kesadaran yang tertinggi. Tuh, kesadaran yang tertinggi. Pada rahasia diri. Yang Ustaz katakan tadi, rasu dibawa naik, pareso dibawa turun, rasu yang dirasoi. Itu duduknya Tuhan. Tak ada di siapa-siapa karena dia cuma yang ada. Maka disitulah Rasul mengatakan, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'al haq. Wahai Umar, apabila engkau sudah bisa melihat aku, rahasia diri aku, sudah sama kamu memandang dan melihat Allah. Kalau kamu sudah mampu juga memandang dan mengenal akan rahasia dirimu, kamu juga sudah mampu memandang dan mengenal Allah nyata pada dirimu. Hal itu disampaikan Rasul. Ketika sahabat bertanya kepada beliau, siapa engkau sebenarnya ya Rasulullah? Apa jawaban beliau Khalifah? Apa jawaban beliau kepada umat, kepada sahabat yang bertanya? Ana Ahmad Bilal Min. Tuhan. Siapa engkau sebenarnya ya Muhammad? Siapa rahasia engkau sebenarnya Muhammad? Ana Ahmad Bilal Min. Aku ini Ahmad tidak ada huruf mimnya. Kalau Ahmad dihilangkan huruf mimnya, jadi apa dia? Ahad. Ahad itu siapa tuh? Allah dah. Karena dia yang tunggal, dia yang esa, tidak ada dari yang lain. Maka kesempurnaan memandang Ahad, kesempurnaan memandang Allah, itu yang disebut namanya insan. Itu yang insan tuh. Kalau kita ambil pahamnya yang lebih halus lagi Bapak Ibu, insan tuh kan banyak Bapak Ibu. Ini syariat nih ceritanya. Ada insan yang elok lakunya, ada yang buruk perangainya. Tentu memandang kesempurnaan Allah pada insan. Insan yang elok lakunya, yang baik. Kan itu tuh. Insan yang baik itu Bapak Ibu ada derajatnya tuh. Ada tingkatan makomnya. Insan yang baik ini tempat memandang sempurnanya Allah itu, pandanglah kepada insan yang soleh. Baik soleh dia. Ya, baik tapi soleh. Di atas insan yang soleh masih ada makom tingkatan derajatnya. Itulah kepada ulama, bukan ubaru. Ulama. Kalau ada ulama, tentu ada ubaru. Ya, Ustadz lepas diri pada ubaru. Kenapa ulama? Innama yahsallaha min ibadi al ulama. Sesungguhnya manusia insan yang soleh. Dari sekian banyak hamba-hambaku, kata Allah, yang paling takut kepada Allah itu adalah al-ulama. Karena dia adalah pewarisnya Nabi dan pewarisnya Allah itu. Jadi ulama. Ulama itu masih ada makomnya lagi di atas memandang Allah tuh. Di atas ulama ini yang disebut namanya dengan Nabi. Nabi. Jadi kesempurnaan memandang nyatanya Allah pada insan, di atas ulama itu Nabi. Nabi berapa banyaknya Ibu? Berapa Daniel? Berapa? 134. 124.000 Daniel. Nabi itu banyaknya 124.000. Dari 124.000 nabi, di atas nabi itu masih ada makom yang tertinggi. Itu disebut rasul. Rasul. Maka dari 124.000 nabi, makom yang tertinggi di atas 124.000 nabi itu adalah rasul. Berapa tuh? 315. Nih. Memandangnya ke situ. Dari 315 rasul, ada makom yang tertinggi berapa?
25. Dari yang 25 ini masih ada makom yang tertinggi, yaitu 5. Yaitu siapa tuh? Ulul azmi. Dari yang 5 tempat memandang sempurnanya nyatanya Allah, dari yang 5 itu ada satu lagi makom yang tertinggi, yaitu ya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah uswatun hasanah. Barang siapa yang ingin berliku dan berjumpa dengan Allah, maka kenalilah Muhammad Rasulullah secara zahir dan batin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu telah terdapat uswatun hasanah bagi dirimu yang ingin berliku, berjumpa dan bermusahadah dengan Allah. Rasulullah itu uswahnya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun laisa kal basyar. Apa artinya itu? Beliau itu dikatakan basyarun laisa kal basyar. Basyarun laisa kal basyar. Kal basyar. Beliau itu adalah manusia, namun bukan seperti manusia biasa. Ya? Manusia, beliau itu manusia, akan tetapi tidak sama seperti manusia biasa. Karena beliau adalah kesempurnaan memandang nyatanya Allah itu yang sesungguhnya. Makanya Allah katakan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu sudah terdapat contoh teladan bagi dirimu, bagi yang ingin mengenal aku, bagi yang ingin berjumpa dengan aku, Rasulullah itu. Maka wajib Bapak Ibu mengenali Muhammad itu secara zahir dan secara batin. Secara zahir itu namanya secara majazi. Secara batin namanya secara hakiki. Secara majazi yang zahir itu pandanglah Rasulullah yang bertubuh, yang berkulit, yang berdaging, berurat, bertulang, berhati, berjantung, berabu, berbuah punggung, berruh dan bersir. Yang berdarahnya. Lahirnya beliau di mana tuh? Wafatnya beliau di mana? Itu yang majazinya, contoh uswatun hasanah. Namun yang hakikinya, dia adalah metafisik. Tidak berkulit, tidak berdaging, tidak berurat, tidak bertulang, tidak berdarah dia. Itulah Nur Muhammad itu yang sesungguhnya. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa dalam dirimu itu ada Rasulullah. Mana yang katakan Rasulullah tadi? Yang dikatakan Muhammad Rasulullah itu pada dirimu itu yang hayat. Yang hayat itu yang sifat itu yang ruhnya hanya Rasulullah. Itu yang utusan Allah tak? Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Lihat nih. Muhammad Rasulullah. Nah, ini Ustaz pecahin ilmunya supaya Bapak Ibu paham siapa Muhammad tuh. Yang Muhammad itu adalah Rasul. Siapa Rasul tuh? Allah tuh. Makanya wa'lamu anafikum Rasulullah. Ketahui bahwa dalam dirimu itu ada Rasulullah, ada Muhammad. Muhammad itu yang ruh itu. Ruh itu yang utusan Allah. Utusan Allah itu ya Allah dah. Wa fi anfusikum apala tubsirun kata Allah. Dirimu kenapa tidak kamu perhatikan kata Allah. Jadi orang yang mau menilik dan menyenter akan rahasia dirinya, dialah yang mengenal sebenar-benarnya. Allah yang sebenar-benar wujud itu yang sebenar-benarnya. Kalau Allah yang sebenar-benar wujud, maka segala yang ada, segala yang wujud dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain disebut wujudullah. Ini dia ilmunya.
Bahasa lainnya disebut namanya mir'atillah. Bahasa lainnya disebut namanya ainullah. Bahasa lainnya tajalliyatillah, nyatanya Allah. Bahasa hakikatnya hakikatullah, itu yang sebenar-benarnya itu. Sekarang udah nyata enggak Bapak Ibu Allah itu yang ahad? Allah itu yang wujud? Allah itu terang? Sudah Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu bilang juga Allah itu gaib juga lagi. Jangan Bapak Ibu bilang juga Allah itu batin. Ya, Allah itu sudah wujud, Allah itu sudah nyata, Allah itu sudah terang. Kalau Bapak Ibu katakan Allah itu gaib dan batin, maka ketahuilah yang gaib dan yang batin itu adalah diri Bapak Ibu. Kok gak bakar ikan yang steak? Yang batin, yang gaib itu bukan Allah. Yang gaib dan yang batin itu diri Bapak Ibu yang gaib. Diri Bapak Ibu itu yang batin. Tidak pernah ada. Ya. Allah itu dah zohir Bapak Ibu. Allah itu betul-betul sudah nyata, terang dan jelas. Maka siapa yang tidak mampu bermusyahadah dengan Allah? Allah nyata di depannya. Allah nyata pada dirinya. Allah nyata meliputi akan segala sesuatu. Barat dan timur, utara dan selatan. Lalu tidak mampu juga dia memandang kezahiran nyatanya Allah itu pada dirinya. Itulah yang dikatakan oleh ibu kita tadi. Sakit kepala aku. Butuh sange sudah. Butuh sange tahu tak? Kain lah jadi sarung ya. Dicari juga kain tu leh. Orang yang tak mampu memandang kain pada sarung, itu yang butuh sange tu. Sarung lah tahu, bukan karuang dah. Di Bali kain itu agak semeter setengah atau 2 meter. Dupan kepada Pak Om. Oleh Pak Om dubeknya sarung. Karena itu sesuai permintaan awak. Tanya juga kepada Pak Om, yang makai nambu tadi Pak Om, alah jale diserakan ini kau menjadi sarung. Bertanya juga kain itu yang mana oleh. Ya, padahal sarung itu yang sebenarnya kain itu. Makanya awak tak kicua karena memandang bentuk dan rupa. Padahal ketika Bapak Ibu memandang sarung yang terpandang apa? Kain itu yang sebenarnya. Jadi kalau tak mampu kita memandang kain pada sarung, itu apa namanya? Itu yang betul sange tu. Kopia lah batonggon ya tika palo wah. Ya. Abah cari jo kopia tu leh. Bah cari jo jilbab tu malah jilbab ambo lah jale apa pasang tu. Itu yang betul sange bahasa Ustaz tu. Allah tu dah wujud, Allah tu dah nyata pada dirimu tu aku tahu Allah. Yang maya Allah tu. Cari jo tu betul sange tu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah yang sebenar-benarnya, dialah yang wujud, dialah yang awal, dia yang akhir, dia yang zohir, dia yang batin, dia yang sama basar kalam ilmu kuda iradat dan hayat. Dah terang Allah tu bagi Bapak Ibu, kala lisanahu, itu pesannya Nabi itu. Kala lisanahu. Apa artinya nih? Kelul hidayah itu. Maksud kelul lidah itu Bapak Ibu tak bisa lagi disebut-sebut, tak bisa lagi diurai-uraikan, tak bisa lagi diterang-terangkan dan dijelas-jelaskan. Kalau Bapak Ibu sudah paham dan mengerti Allah sudah terang dan jelas, dijelaskan juga lagi, maka kabur maknanya, makin tak jelas dia. Kenapa? Setiap yang disebut pasti dia minta wujudnya, orangnya itu. Nanti kalau dijelaskan juga, lain yang ditunjuk, lain yang disebut, lain pula yang ditunjuk itu. Kita sudah berada di dalam majlis ini Bapak Ibu. Ala duduk, ala 1 jam setengahnya awak mengaji. Dia tanya je oleh, Pak, yang mana yang majlis tauhid Rabbani itu Pak? Kalau dia bertanya tentang majlis tauhid Rabbani, tentu dia minta apanya itu, wujudnya kan? Tertunjuk aku hanya, kau majlis kah? Kau dindiang kah? Tertunjuk kau tiang tu. Makanya kalau sudah kenal Allah Bapak Ibu, sudah wujud dan nyata pada diri insan, rahasiakanlah diri insan itu pada insan itu sendiri. Jangan dibongkar rahasia insan itu.
Itu maknanya. Kalau bapak ibu sudah mengenal Allah sempurna zahir dan batin, jangan disebut juga Allah itu yang mana. Jangan ditanya juga Allah itu yang mana. Kalau Allah itu wujud, yang mana dia ini sebenarnya? Lain beko ditunjuk boleh. Yang disebut lain, yang ditunjuk beko lain pula. Nya minta Allah itu yang mana, yang ditunjuk beko dinding. Yang ditunjuk beko tangan. Disitulah kala lisana itu diam di situ, tak ada lagi kata dan suara. Itu yang katakan la sautun wala harfun. Maka Allah itu memang nggak bisa lagi diucap Bapak Ibu. Jadi kalau sudah paham, sulit untuk bercerita dan menerangkan lagi Bapak Ibu. Aniang-aniang sedalai. Ya aku pun dah panik aku. Itu sajalah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham hendaknya dengan pemahaman ini. Sehingga benar-benar diri Bapak Ibu tidak lagi terpandang dan terlihat sama Allah. Karena Allah lah yang memandang dan melihat akan kebesaran dirinya. Yang sempurna, yang terpuji, yang maha suci segala-galanya. Kesimpulannya, hanya dia yang ada. Selain dirinya, tidak pernah ada. La ilaha illallah. Itu kesimpulannya Tuhan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini Allah maksud tu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu akan rohmu dengan mengatakan la ilaha illallah. Untuk mengetahui akan Allah sebagai Tuhan kita dengan la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada yang wujud. Ni nafi itu. La ilaha itu kalimat nafi ni Bapak Ibu, nafi. Tidak. Illallah, isbat, tetap nih isbat. Apa yang kita nafikan pada diri dan apa yang kita isbatkan pada diri. Tidak ada yang wujud pada diriku, kulitku, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku. Illallah, melainkan yang benar-benar wujud pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku. Hanya Allah semata-mata. Itulah maknanya al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu diriku dan akulah insan itu yang sebenar-benarnya. Shadaqallahul azim. Sekarang kita lanjutkan muzakarah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.